Selama 30 tahun, ekonomi Indonesia dikuasai 9 naga, yaitu konglomerat keturunan Tionghoa. Total aset mereka 3.500 triliun rupiah atau setara 15% PDB Indonesia. Namun akhir-akhir ini muncul penantang serius, 9 haji. Taipan muslim dari daerah yang menguasai batu bara, sawit, dan emas, yang gayanya justru anti Jakarta. Mereka nggak pamer di Instagram kayak Crazy Rich, tapi diam-diam kontrol rantai pasukan yang bikin Indonesia jalan. Kesannya ini adalah pertentangan agama atau etnis, tapi ini sebenarnya tren pergeseran kekuatan dari Jakarta ke daerah. Perbedaan gaya berbisnis yang bisa jadi bakal mengubah masa depan ekonomi Indonesia secara total. Hari ini kita bongkar siapa aja yang masuk kedua kelompok ini, bagaimana strategi bisnis mereka berbeda 180 derajat, dan dampak revolusioner yang mereka ciptakan untuk ekonomi politik Indonesia. Sebelum kita bahas siapa aja 9 haji, mungkin beberapa dari kalian nggak tahu itu siapa 9 naga. 9 naga adalah istilah untuk konglomerat berpengaruh yang dominan sejak era Soeharto, yang kebanyakan etnis Tionghoa yang kontrol sektor strategis Indonesia. Mereka bangun kerajaan lewat koneksi politik dan akses eksklusif ke proyek pemerintah di era Orde Baru. Meskipun nama 9 naga itu nggak pasti, beda-beda sesuai sumbernya, tapi di zaman sekarang, inilah nama-nama besar yang umumnya masuk. Robert Hartono dari Jarum dan Bank Sentral Asia, Antoni Salim dari Indofood, Prayogo Pangestu dari Barito Pacific, dan James Riyadi dari Lipo. Total aset gabungan mereka 3.500 triliun, setara dengan 15% PDB Indonesia. Gila kan angkanya? Formula rahasia mereka sederhana tapi efektif. Kontrol seluruh rantai nilai dari hulu ke hilir. Salim Group mulai dari produksi mie instan sampai bank yang kasih kredit buat beli mie-nya. Hartono dari rokok sampai mall tempat kalian beli rokok. Vertical integration tingkat dewa. Yang bikin mereka powerful banget adalah lokasi strategis di Jakarta, yaitu kantor pusat di SCBD, rumah di Menteng, akses langsung ke Bank Indonesia dan kementerian. Proximity to power adalah segalanya bagi mereka. Tapi sekarang dominasi mereka mulai goyah. Ada kekuatan baru yang muncul dari daerah dengan pendekatan bisnis yang benar-benar berbeda. 9 haji adalah istilah untuk kelompok pengusaha muslim berpengaruh dari daerah yang menguasai sumber daya alam seperti batu bara, sawit, dan tambang. Mereka disebut-sebut bakal geser dominasi 9 naga yang udah puluhan tahun mendominasi ekonomi Indonesia. Oke, siapa sajakah 9 haji ini? Ayo kita bahas satu persatu. Pertama, Haji Isam, si mantan sopir truk dari Bone yang jadi raja batu bara Kalimantan Selatan. Pendapatan John Lynn Group-nya 50 triliun per tahun, rumah 20 hektar, dan jet pribadi. Ini baru the real perintis, tidur paling malam, bangun paling pagi. Kedua, Haji Kala, dari dinasti otomotif Sulawesi yang kontrol distribusi Toyota dan Kia se-Indonesia Timur. Bisnis mereka udah jalan dari tahun 1952. Anaknya, Yusuf Kala, merupakan mantan Wapres Indonesia. Hal ini membuatnya jadi haji dengan jaringan politik paling kuat di antara 9 haji. Ketiga, Haji Aksa dari Bosowa Group. Kisahnya epik banget. Dulu jual es balok dan kurma, sekarang jadi raja semen Sulawesi. Pabrik Bosowa di Maros sudah mensuplai semen untuk infrastruktur Makassar sampai Jabodetabek. Keempat, Haji Rashid. Crazy Rich Kalteng dengan 115.000 hektar sawit dan jadi perkebunan terbesar di Indonesia. Pernah masuk Forbes 2018 dengan kekayaan 600 juta dolar. Tapi dia juga paling kontroversial karena dituduh perusak Taman Nasional Tanjung Puting. Kelima, Haji Leman, legenda bisnis Kalsel yang mulai bisnisnya dari angkutan sungai pada 1966. Hasnur Group miliknya sekarang sudah lintas sektor, batu bara, perkebunan, pelayaran, bahkan klub Barito Putra. Keenam, Haji Ijai,
pemilik perusahaan batu Gunung Mulia yang produksi 2 juta ton batu bara per bulan. Gaya hidup paling mewah dengan koleksi Ferrari sampai rumah dengan landasan helikopter pribadi. Ini yang ngebikin dia dijuluki Crazy Rich Tapin. Ketujuh, Haji Anif dari Alam Group, raja sawit Sumut yang bertahan dari krisis 2008 dengan melebarkan usahanya ke properti mewah Cemara Asri Medan. Dia membangun perkebunan sawitnya dari 1.500 hektar jadi 30.000 hektar. Persisten banget. Kedelapan, Haji Robert dari Nusa Halmahera Minerals, penakluk tambang emas Gosowong di Malut setelah akuisisi dari perusahaan Australia. Komitmen dan tanggung jawab sosial untuk mengembalikan tambang emas ke tangan Indonesia patut diacungin jempol. Dan kesembilan, Haji Ciut yang viral karena pesta pernikahan anaknya pakai helikopter. Bisnis batu bara, minyak, dan properti dengan gaya hidup paling glamor. Mereka ini bukan cuman pengusaha biasa, tetapi adalah game changer yang mengubah peta kekuatan ekonomi Indonesia dari daerah. Walau sama-sama nyari duit, tapi 9 Naga dan 9 Haji punya pendekatan bisnis yang beda banget. Misalnya 9 Naga, mereka melakukan kontrol finansial dan distribusi dari Jakarta. Fokus ke pasar domestik dengan margin tipis tapi volume besar, yaitu jual ke 270 juta konsumen Indonesia. Mereka menguasai bank, retail, dan manufaktur konsumen. Kalau 9 Haji, mereka kontrol sumber daya langsung dari daerah. Mereka kuasai hulu seperti tambang batu bara, perkebunan sawit, semen, dan emas. Jual langsung ke pasar global dengan margin gede tanpa perantara Jakarta. Gak perlu lagi tuh yang namanya middleman. Perbedaan geografis dari mereka juga berpengaruh banget. 9 Naga bergantung sama Jakarta karena disitulah ada akses ke regulator dan decision maker politik. 9 Haji sebaliknya, jadi raja lokal yang kontrol ekonomi regional tanpa butuh Jakarta. Bagi 9 Haji, dekat dengan sumber daya lebih penting daripada dekat dengan kekuasaan. Nah, kalau deket sama dia gimana? Nah, itu juga penting, tapi jangan deket doang, jadiannya enggak. Ya gimana ya, namanya masih usaha. Ini aja susah, diomelin lagi ya. Namanya juga gimana jadi cowok. Pendekatan religius 9 Haji juga unik. Mereka gabungkan bisnis dengan nilai Islam. Haji Rashid bangun ratusan masjid di Kalteng. Haji Isam zakat triliunan setiap tahun. Haji Aksa biayai sekolah gratis. Social capital jadi bisnis capital karena masyarakat lokal dukung bisnis mereka karena merasa diuntungkan. Tapi 9 Haji nggak sepenuhnya orang-orang baik juga. Industri sawit dan tambang yang dimiliki para 9 Haji seringkali dituding menghancurkan lingkungan dan eksploitasi tenaga kerja. Ini mungkin lebih ironis karena embel-embel 9 Haji yang kesannya religius tapi kepentingan bisnis kadang jadi lebih penting. Terus dari gaya hidup mereka pun seringkali jadi sorotan. Haji Ciut pernah viral menikahkan anak pakai helikopter. Haji Ijai pernah jadi sorotan juga gara-gara koleksi Ferrari dan rumah dengan landasan helikopter. Pamer kemewah-mewahan inilah yang bisa dibilang bertentangan dari nilai kesederhanaan Islam. Tapi bagi beberapa masyarakat, ini nggak masalah karena kontribusi sosial para haji ke daerah lokal mereka. Menurut data dari Forbes, dari 50 orang terkaya di Indonesia, cuma 12% yang muslim. Padahal 87% penduduk beragama Islam. Banyak yang bilang, kalau mulai naiknya 9 Haji, setidaknya menyeimbangkan dominasi kekayaan Indonesia ke banyak etnis. Gak terkonsentrasi ke 3% etnis Tionghoa aja. Dan fenomena ini emang fakta dan gak cuma terjadi di Indonesia aja guys. Di Malaysia juga sama, 9 dari 10 orang terkaya juga etnis Tionghoa. Padahal 60% penduduk Malaysia itu Melayu Muslim. Tapi poinnya bukan etnisnya ya. Karena terlepas mau kalian naga atau haji, mayoritas atau minoritas, cowok atau cewek, berpangkat atau enggak, negara harus bisa jadi tempat bagi siapapun untuk jadi perintis tanpa ada diskriminasi. Soalnya paling seru itu hidup sebagai perintis. Gak ada yang nunjukin arah, gak ada... Malah cosplay. Sorry, ke bawah suasana.
Yang paling menarik dari fenomena 9 haji ini adalah perubahan gaya ekonomi politik Indonesia. Hadirnya 9 haji bisa dibilang ngedorong kekuatan ekonomi tidak lagi terpusat di Jakarta, tapi tersebar ke daerah kaya sumber daya. Ini ciptakan multipolar ekonomi yang lebih seimbang dan kurangi ketergantungan pada satu pusat kekuasaan. Bayangkan dampaknya, kalau dulu semua keputusan ekonomi penting harus lewat Jakarta. Sekarang ada pusat-pusat kekuatan alternatif di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Distribusi kekuasaan ini bikin ekonomi Indonesia lebih resilient dan sustainable di masa krisis. Meskipun jeleknya dibandingkan 9 naga, 9 haji ini industrinya kebanyakan industri-industri ekstraktif, bukan industri yang lebih inovatif. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah 9 haji akan benar-benar menggeser dominasi 9 naga? Atau justru 9 naga dan 9 haji bakal bergabung jadi oligarki baru yang lebih besar? Sejarah akan menjawabnya. See you on the next video.